selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia ya. Silakan dibuka buku panduan 2G, panduan 2G halaman 3. Ya. Hari ini kita banyak membaca cerita nih. Sudah dibuka bukunya? Kita baca dulu yang dari atas ya. Masuk ke pelajaran 1. Kebersamaan harus dijaga ketika kita berada di rumah. Jika ada yang kesulitan, maka kita harus membantu. Jika ada permasalahan, maka kita harus berdiskusi untuk menyelesaikannya. Kita baca sama-sama ya. Kalian baca di rumah dan Miss baca dari sini. Oke? Lihat ini. Gambar apa ini? Kebersamaan keluarga Ino di rumah. Baca lagi yang sebelah sini, amati gambar di samping. Apa yang sedang dilakukan ayah? Sedang apa ini ayah nih? Memperbaiki pipa ya, talang air ya. Talang air ini namanya pipa air ya kan? Apa yang sedang dilakukan ibu? Menampung air hujannya ya, menampung air hujan yang bocor itu. Menampung air yang bocor ya kan? Terus apa yang sedang dilakukan Ino dan Arin? Lihat ini, Ino dan Arin ngapain ini? Memegang tangga, karena ayah di atas supaya tidak jatuh, jadi dipegang, ditahan dari bawah. Ayah manjat supaya aman, ya kan? Kemudian, apakah kegiatan yang dilakukan keluarga Ino adalah contoh kebersamaan? Tentu saja, iya, ya kan? Nah, ini kalian jawabnya nggak usah ditulis, lisan aja. Oke? Tidak perlu ditulis yang ini. Ya, kemudian selanjutnya ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Baca sama-sama ya. Kebersamaan dalam keluarga Ino. Lihat ini gambarnya. Ayah dan ibu menemani Ino dan Arin belajar. Nih, setiap ada kesempatan, keluarga Ino selalu berkumpul. Saat Ino dan Arin belajar, ayah dan ibu selalu menemani. Ayah, ibu, Ino, dan Arin sering melakukan kegiatan bersama. Pasti di setiap keluarga akan melakukan hal seperti ini kan? Bagaimana dengan keluarga kalian? Sama tidak? Selalu melakukan kebersamaan tidak? Tentu saja iya, ya kan? Kemudian halaman 4, yang ini halaman 4, kita baca lagi dari atas. Kalau tidak ada kegiatan, keluarga Ino berkumpul di ruang keluarga. Mereka saling bercerita. Keluarga Ino hidup rukun. Kebersamaan pada keluarga Ino selalu terjaga. Nih kebersamaan keluarga Ino. Hari Minggu pagi, keluarga Ino di rumah saja. Mereka tidak pergi keluar rumah. Ayah memperbaiki talang air yang bocor. Ibu, Ino, dan Arin membantu ayah memperbaiki talang air, ya kan? Lihat ini gambar yang ada di halaman 3 tadi. Ya, ini ayah memperbaiki talang air yang bocor. Oke. Nah, ini gambar yang selanjutnya. Setelah selesai memperbaiki talang air, mereka bersantai di teras rumah. Lihat nih gambarnya. Keluarga Arin sedang bersantai di teras rumah sambil mendengarkan ayah mendongeng, ya kan? Mereka bersantai di teras rumah. Saat bersantai, ayah mendongeng. Ino dan Arin mendengarkan dongeng ayah dengan asik. Ibu menghidangkan kue. Wah, seru sekali keluarga Ino dan Arin ini ya. Kemudian, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan di atas. Nomor 1. Nah, yang ini harus dijawab nih. Apa yang dikerjakan ayah, ibu, Ino, dan Arin pada hari Minggu pagi? Ngapain mereka? Memperbaiki talang air yang bocor. Tulis di sini, memperbaiki talang air yang bocor. Siapa yang memperbaiki talang air yang bocor? Siapa? Ayah, ya kan? Ayah. Sedangkan ibu, Ino, dan Arin itu membantunya, ya. Kemudian siapa yang memegang tangga? Ino dan Arin, ya kan? Nomor 3, Ino dan Arin. Nomor 4, apa yang mereka lakukan setelah pekerjaan memperbaiki talang air selesai? Apa? Mereka bersantai di teras rumah. Bersantai di teras rumah.
Nomor 5, apa yang dilakukan ayah saat bersantai di teras rumah? Ayah mendongeng. Gampang kan? Oke, jika sudah selesai kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya di halaman 5. Judulnya Kebersamaan Burung Merpati. Ya, kita baca lagi sama-sama ceritanya. 3 ekor burung merpati beradik kakak. Mereka sedang mencari makan di pinggir telaga. Mereka selalu bersama, mereka hidup rukun. Nah, ini 3 burung ini mencari makan dan mereka hidup rukun. Ya kan? Kemudian, lihat nih, Sakuntala adalah seorang pemburu. Sakuntala menebar biji jagung di pinggir telaga. Sakuntala telah mencampur biji jagung dengan obat tidur. Biji jagung digunakan Sakuntala sebagai umpan untuk menangkap burung merpati. Sakuntala berharap burung memakan biji jagung, kemudian burung itu tertidur. Sakuntala dengan mudah akan menangkap burung merpati tersebut, ya. Nih lihat nih. Ini Sakuntalanya, pemburu. Kemudian burung merpati segera mendatangi umpan yang ditebar Sakuntala. Mereka memakan umpan hingga kenyang. Setelah kenyang, merpati tertidur. Sakuntala mengikat merpati tersebut. Nah, lihat ini. Akhirnya burung itu memakan umpannya dan tertidur dan ditangkap oleh Sakuntala. Ya. Selanjutnya halaman 6. Tiba-tiba merpati yang paling tua terbangun. Dia membangunkan adik-adiknya. Dia memberi aba-aba untuk segera terbang. Ketiga merpati terbang bersama-sama. Sakuntala yang sedang mengikat tali terbawa terbang. Lihat ini. Sakuntala jadi terbawa terbang oleh 3 burung tersebut. Karena tubuh Sakuntala berat, tali yang mengikat merpati putus. Sakuntala terjatuh ke dalam telaga. Burung merpati terbang meninggalkan Sakuntala. Lihat ini, Sakuntalanya kejebur ke dalam telaga. Terjatuh dia masuk ke dalam telaga. Nah, pertanyaannya, nomor 1, siapakah tokoh dalam dongeng? Siapa? Burung merpati dan Sakuntala si pemburu. Ada 2 tokohnya. Burung merpati dan Sakuntala si pemburu. Ya. Tokoh itu orang yang ada di dalam cerita. Itu tokoh. Nggak mesti orang sih. Di sini kan burung dan Sakuntala ya. Itu tokohnya. Kemudian nomor 2, apakah umpan yang digunakan Sakuntala untuk menangkap burung? Apa tadi umpannya? Umpan yang diberikan Sakuntala tadi apa? Biji? Lihat ini, biji jagung. Masih ingat nggak nih dengan ceritanya nih? Nomor 2 ini biji jagung. Nomor 3, mengapa burung merpati tertidur pulas setelah memakan umpan? Karena apa? Dikasih obat tidur sama Sakuntala. Karena mengandung obat tidur, ya. Nomor 4, mengapa Sakuntala terjatuh? Karena apa? Talinya terputus karena Sakuntala itu berat. Nih, jawabannya gini. Karena tubuh Sakuntala berat, tali yang mengikat mereka putus. Jawabannya karena tubuh Sakuntala berat. Nomor 5, di mana Sakuntala terjatuh? Di dalam telaga. Gampang kan? Selanjutnya halaman 16. Baca yang lezatnya kue buatan ibu. Nih ya. Keluarga Ino, kita baca sama-sama ya. Keluarga Ino berkumpul di rumah kakek. Ada yang ditunggu anak-anak pada acara yang menunjukkan kebersamaan tersebut. Ketika ibu datang sambil membawa sepiring kue lapis, anak-anak berteriak senang. Ibu memang pandai membuat kue. Kue buatan ibu sangat lezat. Kue lapis kali ini pun sangat lezat. Selanjutnya halaman 17.
Anak-anak makan dengan lahap sambil memuji ibu. Kakek dan nenek ikut memuji ibu. Lihat nih, kakek dan nenek tulisannya huruf kapital. Ibu membungkukkan badan seperti seorang koki kerajaan memberi salam hormat kepada raja. Semua tertawa gembira, ya kan? Kemudian kita jawab pertanyaannya. Di mana keluarga Ino berkumpul? Di rumah? Di rumah kakek nih. Di rumah kakek. Tulis nomor 1 di rumah kakek. Nomor 2. Oke, setelah kita baca ceritanya, sekarang tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang bagian A ini. Ada 5 pertanyaan. Kemudian yang B nggak usah. Kemudian sama bagian ini, ayo menulis. Ini gunakan huruf kapital dan tanda baca yang sesuai. Ini huruf di awal kalimat menggunakan huruf kapital, ya kan? Di akhir kalimat menggunakan tanda titik, ya. Kemudian seperti kakek, nenek itu menggunakan huruf kapital juga. Ibu, ayah itu menggunakan huruf kapital juga. Ya, nama orang juga menggunakan huruf kapital, nama bulan dan hari menggunakan huruf kapital. Masih ingat kan? Jadi tugasnya hanya halaman 17 dikumpulkan.